Halo adik-adik, kembali lagi dalam segmen Jadi Juara bersama Abak Academy. Nah, dalam episode kali ini, kakak mau bahas beberapa soal tentang IPBA, Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Yang mana soal-soal yang kakak bahas kali ini, kakak ambil dari soal KSM tingkat kabupaten tahun 2019. Tipe dari soal ini adalah soal integrasi. Jadi, cara cepat untuk menyelesaikan soal ini adalah kita perhatikan kalimat terakhir dari soal. Nah, di sini kalimat terakhir dari soal kita diminta untuk lakukan analisis terkait peranan matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan analisis terhadap peranan matahari terhadap sumber kehidupan di bumi. Nah, ketika kita perhatikan pilihan A, B, C, dan D, di sini terdapat perbedaan yang paling mencolok, yaitu tentang kandungan utama dari matahari. Opsi A mengatakan matahari merupakan bola gas panas dengan oksigen sebagai kandungan utamanya. Nah, kita garis bawahi oksigen sebagai kandungan utamanya. Nah, pada opsi B dikatakan bahwa matahari merupakan bola gas panas dengan karbon dioksida. Sedangkan pada opsi C dijelaskan bahwa kandungan utamanya adalah nitrogen. Sedangkan pada opsi D dikatakan bahwa kandungan utama dari matahari adalah hidrogen. Nah, ini adalah tipe soal teori, yang mana ini memang harus ada dalam pengetahuan kita atau dalam kepala kita. Nah, pada dasarnya matahari ini memiliki 3/4 bagian, 3/4 bagian dari total massa matahari itu adalah hidrogen. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kandungan utama dari matahari adalah hidrogen. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat dari 4 opsi ini adalah jawaban yang D. Nah, selanjutnya kita baca kalimat terakhir dari jawaban D. Matahari merupakan bola gas panas dengan hidrogen sebagai kandungan utamanya. Sudah benar. Di pusat matahari sendiri selalu terjadi reaksi fusi nuklir untuk menghasilkan panas dan cahaya. Benar juga. Selanjutnya, panas juga dapat dimanfaatkan sebagai penghangat biosfer planet bumi dan berperan dalam proses fotosintesis dari segala jenis tumbuhan. Nah, di sini jawabannya sudah benar, karena juga sudah sesuai dengan yang minta pada soal. Di soal, kita diminta untuk melakukan analisis terkait peranan matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Nah, apa peranannya? Di sini peranannya adalah penghangat biosfer planet bumi, yang berperan sebagai proses fotosintesis sebagai segala jenis tumbuhan, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal ini juga kakak ambil dari soal KSM tingkat kabupaten tahun 2019, yang merupakan soal integrasi juga. Nah, caranya juga sama. Yang pertama yaitu kita perhatikan kalimat terakhir dari soal. Analisis mengenai fenomena cahaya bintang agar bisa sampai di bumi adalah. Nah, kenapa cahaya bintang itu bisa sampai di bumi? Nah, kita analisis terlebih dahulu untuk jawaban yang A. Nah, jawaban yang A ini mengatakan bahwa cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi luar inti. Nah, di sini terdapat kesalahan karena cahaya bintang yang muncul akibat pancaran sinar gamma ini dihasilkan oleh reaksi fungsi di dalam inti. Di sini salah nih. Nah, karena di sini sudah salah, kita lanjut ke opsi yang B. Cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi inti pada inti bintang. Nah, benar. Radiasi tersebut selanjutnya dipancarkan menuju permukaan bintang dan bertumbukan dengan material yang ada di dalam bintang. Juga benar. Ketika radiasi tersebut menembus bagian luar bintang, sebagian energinya berkurang. Benar juga. Sehingga gelombangnya tidak berubah. Nah, di sini terdapat kesalahan mengatakan bahwa gelombangnya tidak berubah. Padahal di sini gelombangnya berubah. Nah, berarti kita lanjut ke opsi selanjutnya yang C. Cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi inti pada luar bintang. Nah, pada kalimat pertama ini, pada jawaban C sudah terdapat kesalahan, yaitu di sini dikatakan pada luar bintang, seharusnya terdapat pada dalam bintang. Nah, kita lanjut ke opsi D. Kalau A, B, C sudah salah, di sini juga salah.
Sini salah, di sini salah, kemungkinan yang D ini benar. Cahaya bintang muncul akibat pancaran sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi fusi inti pada inti bintang. Benar. Radiasi tersebut selanjutnya dipancarkan menuju permukaan bintang dan bertumbukan dengan material yang ada dalam bintang. Benar juga. Ketika radiasi tersebut menembus bagian luar bintang, sebagian energinya berkurang. Benar. Sehingga gelombangnya berubah. Nah, di sini benar. Tadi dia opsi B ini tidak berubah. Sebenarnya dia berubah. Berarti ini udah benar. Berubah menjadi cahaya tampak. Energi cahaya yang dipancarkan bintang masih cukup besar, sehingga dapat menembus ruang angkasa dan sampai ke bumi. Nah, jadi jawaban yang benar pada soal ini adalah jawaban yang D. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal ini juga kakak ambil dari KSM tingkat kabupaten tahun 2019. Nah, soalnya adalah atmosfer merupakan fenomena alam yang dinyatakan dalam Al-Quran. Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti yang tadi, kita lihat kalimat terakhir yang ada pada soal ini. Nah, bagaimana dengan atmosfer yang menyelimuti bumi? Nah, karena soal ini belum lengkap, kita baca ke satu kalimat sebelum kalimat terakhir. Nah, kalimatnya yaitu, ketika bumi berotasi pada porosnya, bagaimana dengan atmosfer yang menyelimuti bumi? Nah, di sini. Ketika bumi berotasi pada porosnya, bagaimana dengan atmosfer yang menyelimuti bumi? Nah, dari soal ini saja, dari dua kalimat ini saja, kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang ini. Nah, ketika bumi itu berputar pada porosnya, maka atmosfernya bagaimana? Apakah dia ikut berotasi atau tidak? Nah, jawabannya di sini adalah atmosfer ikut berotasi. Ini adalah tipe soal teori. Jadi 3 soal yang kita bahas barusan itu adalah soal teori, yang mana kita harus mengetahui teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan bumi dan antariksa ini. Nah, untuk jawaban ini, atmosfer tidak ikut berotasi. Kita bisa logikakan bahwa kecepatan putaran bumi ini adalah lebih kurang 1.670 km per jam. Nah, jika atmosfer tidak ikut berotasi, otomatis kita akan merasakan kecepatan angin, kecepatan udara 1.670 km per jam. Nah, ini adalah kecepatan yang sangat cepat sekali. Nah, bukti bahwa atmosfer ini ikut berotasi adalah kita tidak merasakan kecepatan udara ini, yang mana ini adalah bukti bahwa atmosfer ini juga ikut berotasi. Jadi kecepatan angin di sini tidak kita rasakan. Nah, begitulah pembahasan untuk soal nomor 3 ini. Nah, untuk informasi bagi adik-adik semuanya, bahwa pada materi IPBA ini tipe-tipe soalnya kebanyakan adalah soal teori, seperti 3 soal yang kita bahas barusan. Nah, langkahnya adalah kita harus banyak membaca tentang materi IPBA. Nah, begitulah tips and trick untuk menyelesaikan soal tentang IPBA. Terima kasih dan sampai jumpa di segmen Jadi Juara selanjutnya.